Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam PIK hari Rabu ini, dan kembali kita melanjutkan seri teologi sistematika, yaitu doktrin Alkitab bagian yang kedua. Kalau minggu lalu kita membahas tentang berbagai pandangan tentang Alkitab, baik itu dari golongan liberal, neo-ortodoks, dan ortodoks. Dan kita meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah yang absolut dan objektif, ya, melalui berbagai bukti internal maupun eksternal. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Alkitab. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh belajar dasar iman kami melalui Alkitab, di mana yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengenal Tuhan lebih baik lagi. Kami boleh melihat karya Tuhan melalui Alkitab dengan jelas. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami boleh memahami pada pembahasan malam hari ini. Pimpin hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu kita juga melihat bagaimana istimewanya Alkitab kita. Kita ketahui keistimewaan Alkitab kita adalah terletak pada keharmonisannya, yang mana Alkitab kita ditulis oleh 40 orang dengan berbagai profesi dan latar belakang pendidikan, gitu ya, yang hidup di zaman yang berbeda dalam kurun waktu 1500 sampai 1600 tahun. Nah, serta memiliki jenis sastra yang berbeda-beda. Ada yang jenis sastra puisi, ada kitab sejarah, kitab Injil, gitu ya. Kemudian jenis sastra apokaliptik dan lain sebagainya. Tetapi semuanya bisa harmonis, tidak ada yang bertentangan, dan sama-sama fokusnya dari awal sampai akhir itu berbicara tentang karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah kebetulan terjadi? Minggu lalu kita sudah mempelajari dan kita sudah percaya bahwa itu terjadi bukan karena suatu kebetulan, tetapi ada pribadi ilahi, yaitu Allah sendiri, yang mengontrol ini semua. Sehingga Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu bisa harmonis. Padahal setiap masing-masing kitab ini ditulis dalam kurun waktu ribuan tahun, ya, 1500 sampai 1600 tahun. Nah, lalu bagaimana konsep Allah mengontrol para penulis Alkitab ini? Prosesnya seperti apa dan sejauh apa, sebatas apa, gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Yang pertama, Alkitab diilhami oleh Allah. Ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kata diilhamkan di sini dalam bahasa aslinya adalah theopneustos, di mana theopneustos ini terdiri dari dua kata, yaitu theos yang berarti Allah dan neo atau pneo yang berarti bernafas. Maka segala tulisan yang diilhamkan Allah itu maksudnya yang dinafaskan Allah. Berarti apa? Bersumber dari Allah. Nah, kalau bersumber dari Allah, apakah berarti kitab suci kita,
kitab suci orang Kristen atau Alkitab itu berupa buku langsung turun dari surga ke dunia. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu konsep dari kitab suci yang dipercaya oleh kalangan tertentu. Bagi kalangan tertentu, kitab suci harus diturunkan langsung dari surga ke dunia, sehingga tanpa campur tangan manusia. Karena kalau sudah ada campur tangan manusia, itu akan ada banyak kesalahan. Ya, tapi kalau ditulis di surga langsung diturunkan, gitu ya, artinya sumbernya langsung dari surga, ditulis di surga, itu tidak ada kesalahan sedikit pun. Nah, konsep penulisan Alkitab tidak seperti itu, melainkan diilhami atau diinspirasi oleh Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan inspired by God. Artinya diinspirasi oleh Allah. Diilhami Allah berarti Alkitab kita ditulis oleh manusia, yang mana manusia atau penulis Alkitab ini dipimpin atau dikontrol oleh Allah. Sehingga Allah sendiri yang memampukan para penulis Alkitab untuk menulis firman Allah tanpa kesalahan. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, ada peran Allah dalam penulisan Alkitab, walaupun itu melalui manusia. Ada peran utama dari Allah. Jadi Alkitab bukan hasil karangan bebas manusia, seperti buku-buku pada umumnya, bukan. Melainkan Alkitab kita itu hasil pengilhaman Allah melalui para penulis Alkitab yang menulis ke dalam media tulis memang manusia. Tetapi sejatinya Allah lah yang dalam tanda kutip menulis Alkitab. Ya. Roh Kudus memampukan para nabi dan rasul menulis firman Allah dengan cara yang dapat dipercaya secara mutlak tanpa kesalahan. Ya. Seorang teolog bernama J.I. Packer berkata, Scripture has a double authorship, and man is only the secondary author, the primary author through whose initiative, prompting, and enlightenment, and under whose superintendence its human writer did his work is God, the Holy Spirit. Artinya Allah Roh Kudus sebagai penulis utama yang berinisiatif, mendorong, mencerahkan, dan mengawasi setiap manusia yang dipilih Allah menjadi penulis Alkitab. Jadi tidak semua orang dipilih Allah menjadi penulis Alkitab. Jadi hanya orang-orang tertentu yang dipilih Allah menjadi penulis Alkitab. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku menulis kitab apa, ternyata isinya bertentangan dengan Alkitab, berarti orang itu bukan orang yang dipilih Allah untuk menjadi penulis Alkitab. Nah, bagaimana penentuannya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, jadi para penulis Alkitab hanyalah alat Tuhan untuk menyatakan firman-Nya dalam bentuk tulisan yang bisa dibaca manusia sepanjang abad. Jadi kalau hanya sebatas lisan, itu ada resiko degradasi makna, pengurangan makna. Nah, tetapi kalau langsung ditulis berupa tulisan gitu ya, itu bisa bertahan bertahun-tahun bahkan
berabad-abad. Ya. Lalu seorang teolog yang bernama Herman Ridderbos berkata, "Inspiration consists in this, that God makes the words of man the instrument of his word, that he use human words for his divine purpose." Allah menjadikan perkataan manusia sebagai instrumen perkataan Allah untuk tujuan ilahi. Jadi memang Alkitab merupakan tulisan tangan, maksudnya ditulis oleh tangan manusia, namun di saat yang sama ada karya Allah yang bekerja di baliknya, yang memimpin atau mengontrol para penulis Alkitab. Jadi Alkitab kita itu diilhami oleh Allah. Jadi bukan serta-merta Alkitab kita itu ditulis manusia sehingga itu bisa jadi karangan bebasnya manusia. Kalau karangan bebas manusia itu nggak bisa dipungkiri pasti akan saling bertentangan isinya. Satu kitab dengan kitab-kitab yang lain. Tetapi ini ada keharmonisan yang utuh. Fokusnya sama, berbicara tentang anak Allah. Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, lalu bagaimana proses pengilhaman Alkitab? Ya, ada beberapa pandangan mengenai proses pengilhaman Alkitab. Di sini saya bahas 3 proses pengilhaman. Ada 3 pandangan maksudnya. Ada 3 pandangan tentang proses pengilhaman. Tapi 2 di antaranya merupakan pandangan yang keliru. Yang pertama, mechanical inspiration, ya, inspirasi mekanis atau pendiktean. Jadi proses inspirasi ketika Allah mendiktekan kata per kata yang perlu ditulis oleh para penulis Alkitab. Sehingga para penulis Alkitab ini sifatnya pasif saja. Seperti pena, ya. Pena yang dipakai oleh tangan penulis. Sebuah pena itu kan pasif. Tidak bisa benda ini menulis dengan sendirinya. Pena hanya menulis sesuai gerakan tangan penulis. Tangan penulis bergerak gini ke atas, samping gitu ya. Turun agak serong, kemudian ada garis tengahnya, oh huruf A. Itu bukan hasil pena sendiri, tetapi tangan penulis yang menggerakkan pena itu. Jadi pasif gitu, seperti robot gitu ya. Nah, oleh sebab itu disebut inspirasi secara mekanik. Nah, ini berarti bahwa pemikiran, bahasa, karakteristik penulis Alkitab tidak berkontribusi apapun. Kalau seperti ini berarti seharusnya setiap bagian Alkitab gaya bahasanya sama dong. Seragam semua gitu ya. Jenis sastranya pun juga seharusnya seragam. Tetapi nyatanya tidak. Ada gaya bahasa yang berbeda-beda. Kebudayaan yang berbeda-beda. Kemudian jenis sastranya pun berbeda-beda kan begitu. Nah, setiap penulis Alkitab memiliki corak penulisan yang berbeda-beda sesuai karakteristik sang penulis. Gaya penulisan Musa gitu ya, pasti beda dengan Salomo. Demikian juga berbeda dengan gaya penulisan Yohanes. Jadi proses pengilhaman atau inspirasi secara mekanis ini keliru. Dalam kasus-kasus tertentu ya, seorang penulis Alkitab juga mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber. Jadi tidak pasif sifatnya. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya,
Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi ada tindakan aktif juga, tidak pasif gitu ya. Para penulis Alkitab ini bukan seperti pena yang pasif. Enggak, pandangan ini keliru. Yang kedua, ada pandangan dynamic inspiration. Ya, inspirasi dinamis. Nah, proses inspirasi ini, pandangan ini, hanya mempengaruhi kehidupan para penulis dan tidak memiliki pengaruh secara langsung pada tulisan mereka. Jadi ada proses pembaharuan hidup pada para penulis. Sehingga mereka dapat memiliki pemahaman yang sangat dalam tentang nilai spiritual mereka yang sebenarnya. Nah, ini tidak terbatas pada saat mereka menulis kitab, tetapi keseluruhan menjadi karakteristik yang permanen pada diri para penulis. Jadi hidup para penulis itu menjadi jauh berbeda dari sebelum dia diinspirasi. Nah, hidup para penulis menjadi sempurna setelah diinspirasi. Sempurna tanpa dosa. Nah, kalau seperti ini, sekali lagi, berarti seharusnya seperti Daud penulis beberapa kitab, bagian kitab Mazmur gitu ya, maupun Salomo penulis kitab Amsal, tidak jatuh dalam dosa perzinahan. Karena hidupnya telah menjadi sempurna kan, melalui inspirasi, menurut pandangan ini ya. Maupun Petrus, Rasul Petrus, penulis surat Petrus, seharusnya tidak menyangkal Yesus kalau hidupnya menjadi sempurna. Tetapi nyatanya tidak. Mereka tetap bisa melakukan dosa. Jika pemahaman inspirasi seperti ini, maka kitab yang ditulis oleh penulis tertentu bisa saja tidak dipercaya. Karena penulisnya saja berbuat dosa. Oh, penulis yang ini loh nggak ada catatan dosanya nih. Oh, bisa dipercaya. Bukan seperti itu. Inspirasi atau pengilhaman tidak menjadikan penulis Alkitab jadi orang sempurna tanpa dosa. Jadi proses pengilhaman atau inspirasi Alkitab secara dinamis itu keliru ya. Lalu yang tepat seperti apa? Nah ini, organic inspiration. Proses inspirasi atau pengilhaman yang selaras dengan karakteristik para penulis. Allah Roh Kudus bertindak atas para penulis kitab dengan cara yang organik, selaras dengan talenta mereka masing-masing, selaras dengan latar belakang pendidikan mereka masing-masing, dengan kebudayaan mereka, kosakata mereka, gaya tulis mereka. Selaras. Oleh sebab itu, kita melihat budaya penulisan kitab PL dan PB berbeda. Gaya penulisan Matius karena latar belakang pemungut cukai ya, orang keuangan, akuntan gitu, sehingga memperhatikan hal-hal detail. Jadi Injil Matius itu penulisannya detail. Nah, berbeda dengan gaya penulisan Paulus, seorang Farisi gitu ya. Beda dengan Lukas yang latar belakang tabib atau dokter kalau sekarang. Beda, latar kan gaya penulisannya berbeda. Kebudayaannya berbeda. Dipengaruhi apa? Pendidikan, kebiasaan. Ya. Nah, jadi ada kekayaan budaya, gaya penulisan, gaya sastra, jenis sastra di dalam Alkitab kita. Karena apa? Cara Allah menginspirasi itu selaras dengan karakteristik para penulis Alkitab. Nah, Allah Kudus menerangi pikiran mereka, membantu ingatan mereka, para penulis Alkitab, mendorong mereka untuk menulis
menekan pengaruh-pengaruh dosa pada tulisan-tulisan mereka dan membimbing mereka dalam mengungkapkan pikiran mereka, bahkan hingga pemilihan kata-kata mereka ya. Sekali lagi sesuai kebudayaan dan gaya bahasa mereka. Tetapi kata-katanya dipilih supaya maknanya tetap. Sehingga setiap yang dituliskan itu benar adanya. Tidak ada kesalahan. Karena dalam penulisan Allah menerangi pemikiran penulis, membimbing, memberikan ingatan, ya, kemampuan bagi setiap para penulis Alkitab. Nah, Roh Kudus memimpin tanpa merampas kebebasan para penulis Alkitab untuk berekspresi. Nah, ini pandangan yang benar. Nah, pengilhaman Alkitab ini bukan berarti penulis Alkitab itu menuliskan setiap peristiwa secara mendetail ya. Sebagai contoh kehidupan Yesus di usia 13 sampai 29, 9 tahun, 13 sampai 29 tahun tidak dituliskan. Nggak ada catatannya. Di Injil manapun gitu. Injil Matius, Markus, nggak ada. Masa kecil para rasul juga tidak dituliskan. Jadi buku biografi bahkan yang saat ini ada, tokoh siapapun lah gitu ya, tidak mencatat setiap detail peristiwa. Contoh semasa kecil Presiden Soekarno ya, melakukan apa, kegiatan apa saja, itu tidak dicatat secara mendetail. Enggak. Tokoh siapa lagi? Barack Obama mungkin ya. Kita hanya kenal tahu sejarahnya, pernah tinggal di Indonesia waktu kecil. Tapi ngapain di Indonesia waktu kecil enggak ditulis secara mendetail. Nah, pengilhaman Alkitab bukan berarti penulis Alkitab menjadi orang yang serba tahu segala hal, khususnya ilmu pengetahuan gitu ya. Ilmu pengetahuan di zaman Alkitab ditulis itu berbeda dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang yang sudah mengalami banyak sekali perkembangan gitu ya. Contoh teori aerodinamika ya, itu baru ditemukan di abad ke-17 Masehi. Bukan ditemukan sejak Alkitab ditulis. Enggak ada. Belum mengenal, para penulis Alkitab belum mengenal teori aerodinamika, ilmu pengetahuan itu. Jadi berkembang. Jadi ketika berbicara pengilhaman Alkitab, bukan berarti ketika penulis Alkitab dicerahkan, diterangi, itu lalu lantas menjadi serba tahu banyak hal, termasuk ilmu pengetahuan modern. Enggak, bukan. Jadi jangan ilmu pengetahuan modern dijadikan alat ukur untuk menilai Alkitab. Enggak, jangan. Karena Alkitab bukan juga buku ilmu pengetahuan. Kalau buku ilmu pengetahuan A, tahun sekian, lalu muncul nih perkembangan ilmu pengetahuan, muncul buku ilmu pengetahuan lagi, selisih mungkin berapa puluh tahun. Wah, itu membantah buku pengetahuan yang lama. Bisa saja terjadi, karena memang buku pengetahuan dipakai untuk menilai, ada koreksi. Tapi kalau Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan. Alkitab tidak secara khusus berbicara tentang bagaimana pekerjaan Tuhan, caranya, prosesnya, enggak. Tetapi berbicara tentang Tuhan, pribadi Tuhan. Nah, Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan, sehingga jangan kita
pakai ilmu pengetahuan modern untuk menjadi alat ukur menilai Alkitab. Meskipun Alkitab sendiri tidak anti terhadap ilmu pengetahuan, enggak. Justru Alkitab juga mendukung itu, mendukung ilmu pengetahuan. Itu merupakan mandat budaya bagi manusia bisa mengelola, mengeksplor sumber daya alam yang Allah sudah sediakan. Itu melalui apa? Ilmu pengetahuan. Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Nah, lalu apa batasan? Apakah ada batasan pengilhaman Alkitab? Ada. Sejauh apa? Seperti apa? Perlu kita pahami bahwa proses pengilhaman atau inspirasi itu hanya terjadi sekali pada naskah asli dan hanya pada penulis Alkitab itu saja, tidak kepada semua orang. Nah, kita sebagai pembaca Alkitab bukan mendapat inspirasi ketika kita membaca Alkitab, bukan, tetapi iluminasi, yaitu pencerahan. Kita dicerahkan dengan kebenaran firman, sehingga kita bisa mengerti. Ketika kita membaca Alkitab, kita mengerti artinya kita sedang diiluminasi, dicerahkan oleh kebenaran firman Allah. Nah, jadi kalau ada pendeta yang mengaku mendapat pengilhaman dari Allah untuk menyampaikan atau menulis perkataan baru Allah yang mana tidak sesuai dengan Alkitab yang kita pegang, itu ngawur itu. Bisa jadi itu nabi palsu. Tidak ada lagi wahyu baru. Pewahyuan Allah sudah dinyatakan secara lengkap dan sempurna di dalam Alkitab kita. Udah itu sudah lengkap Alkitab kita. Wahyu Allah sudah dinyatakan secara sempurna lewat Yesus Kristus. Ya. Jadi ketika kita membaca firman, jangan berkata kiranya Tuhan memberikan pewahyuan yang baru. Jangan, salah itu. Tetapi kiranya Tuhan memberikan pencerahan dari firman yang kita baca. Supaya kita mengerti dengan jelas apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah dengan adanya Alkitab kita berarti sudah membuat kita memahami semua hal tentang Allah secara sempurna? Tidak. Tuhan menyatakan dirinya sebatas ia berkenan untuk diketahui oleh manusia. Sebagai contoh, kita tidak tahu kapan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab tidak menyatakannya, tidak mencatat itu. Sehingga ada hal-hal yang merupakan misteri bagi kita. Karena Allah memang tidak menyatakannya kepada kita, manusia. Kalau memang Allah tidak menyatakannya, ya jangan kita berusaha mencari tahu dengan usaha kita sendiri. Melalui mungkin ramalan-ramalan gitu ya. Sudah berapa banyak sih orang mencoba meramal kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi itu semua tidak pernah benar. Ngawur semua. Ya. Imajinasi semuanya. Ya karena Allah memang tidak menyatakannya kepada manusia. Jadi siapapun manusia tidak pernah tahu jelas kapan Yesus datang yang kedua kalinya. Ini memang Allah tidak menyatakannya. Jadi apa yang Tuhan nyatakan? Ya, apa yang sudah ada di dalam Alkitab kita. Itu sudah cukup, sudah lengkap. Itu yang Allah ingin, yang Allah sudah nyatakan, dan Allah ingin kita tahu, mengenal Allah lewat Alkitab kita. Kemudian yang berikutnya,
karena pengilhaman hanya terjadi satu kali pada naskah aslinya, maka yang termasuk salinan-salinan Alkitab itu tidak terjadi pengilhaman atau inspirasi. Ini maksudnya salinan-salinan itu kopiannya itu loh. Coba disalin lagi oleh penulis yang lain gitu. Yang bukan penulis asli Alkitab. Itu orang itu yang menyalin tidak mendapatkan pengilhaman atau inspirasi. Nah, hanya menyalin. Nah, Alkitab kita sekarang ini memanglah hasil salinan dan terjemahan dari para ahli. Jadi kemungkinan kesalahan terjemahan gitu ya. Kesalahan terjemahan itu bisa saja terjadi. Tetapi kesalahan itu tidak ada pada naskah aslinya. Naskah asli Alkitab dari penulis Alkitab yang dipilih Allah itu tidak ada kesalahan sedikit pun karena diilhami langsung oleh Allah. Tetapi kalau sudah salinan-salinan kemudian diterjemahkan, nah kemungkinan nih ada salah terjemahan karena kan bahasa itu kan berbeda-beda, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aram, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Ada bahasa Spanyol, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nah, mungkin bahasa Indonesia terbatas nih menerjemahkan kata ini. Nah, sehingga kadang kita temukan pembacaan ada kata-kata tertentu yang kurang pas dengan arti sebenarnya. Nah, LAI mengeluarkan terjemahan baru versi kedua ya. Mengapa ada perkembangan terjemahan? Nah, yang pertama ya memang perkembangan bahasa. Seiring dengan perkembangan bahasa, beberapa kata atau kalimat yang ada di Alkitab yang kita pakai sehari-hari ini telah mengalami pergeseran makna sehingga perlu disesuaikan agar makna asli bahasa aslinya dari bahasa Ibrani dan Yunani itu tetap terjaga dan tersampaikan untuk generasi saat ini. Nah, lalu yang kedua, studi kitab suci. Jadi ada penelitian terhadap makna Alkitab terus dipelajari. Makanya belajar itu tidak lekang oleh waktu. Sampai kapanpun itu proses belajar. Nah, ini luar biasanya Alkitab kita pun. Terus diteliti, terus digali maknanya. Maka bagi setiap penyampai firman, pengkhotbah, pembawa renungan, posisi kita adalah menggali makna Alkitab, mengeluarkan makna Alkitab dan kita tahu, bukan ide kita yang dipaksakan kepada Alkitab, bukan. Salah itu. Itu namanya kalau dalam istilah teologis eisegesis. Jadi ide kita masukkan. Bukan eksegesis. Eksegesis itu kita ingin tahu nih makna sebetulnya ayat ini berbicara tentang apa, kata ini artinya tentang apa. Nah, jadi janganlah kita sebagai pemberita firman, pengkhotbah, pendeta, jangan kita memasukkan ide kita ke dalam Alkitab. Salah. Tapi bagaimana kita menggali firman, dan itu yang kita sampaikan. Apa yang Alkitab memang katakan, bukan apa ide kita, terus kita paksakan. Ya. Nah, studi kitab suci, sehingga diharapkan ada terjemahan yang mendekati makna aslinya. Ya lagi karena perbedaan bahasa. Ya. Lalu yang ketiga, studi penerjemahan. Nah, ilmu penerjemahan itu selalu berkembang. Ya, itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu
berkembang. Demikian juga ilmu penerjemahan selalu berkembang. Ada beberapa teknik penerjemahan nih. Nah, berkembang terus. Jadi tidak pernah statis, selalu dinamis, berkembang ilmu itu. Sehingga dalam mempelajari, meneliti kitab suci asli, naskah aslinya, itu pun berkembang. Bahwa menemukan makna baru nih dari penelitian-penelitian. Oh, arti sebetulnya ini ya ternyata. Oh, ada gulungan kitab di laut mati. Wah, ini ternyata usia ini, nah tulisannya begini. Nah, gitu. Jadi Alkitab tidak memiliki kesalahan sedikit pun dalam naskah aslinya. Karena naskah aslinya hasil pengilhaman Allah langsung kepada para penulis Alkitab. Nah, kalau terjemahan, pada kesalahan terjemahan, penyalinan bisa saja terjadi. Karena Allah tidak mengilhamkan kepada sang penerjemah. Ya, itu ada proses studi sendiri untuk menerjemahkan. Nah, maka kadang ini yang diserang nih. Oh, Alkitab ini ngawur nih, karangan manusia. Banyak yang salah. Enggak. Alkitab tidak salah dalam konteks naskah aslinya. Itu enggak salah. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Ya. Nah, dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana Alkitab itu bisa tersusun ya dari Kejadian sampai Wahyu, atau istilahnya bagaimana Alkitab ini dikanonisasi. Kenapa Alkitab kita ini dipilih Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan sampai ke Wahyu. Bagaimana ini bisa disusun prosesnya seperti apa, gitu ya. Nah, itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi beberapa minggu ke depan kita akan fokus membahas tentang Alkitab kita. Karena ini dasar dari iman Kristen. Kita bertumbuh itu juga dari atau bersumber dari firman Allah, yaitu Alkitab kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pembelajaran pada petang hari ini, sehingga kami boleh semakin yakin akan Alkitab yang kami pegang saat ini. Itu adalah firman Allah. Dan walaupun banyak serangan-serangan yang ditujukan kepada Alkitab kami, tetapi serangan-serangan itu tidak terbukti. Itu karena Allah sendiri yang mengilhami Alkitab kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat kami terus memiliki kerinduan untuk semakin giat dalam belajar. Pimpin kami Roh Kudus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.